Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati seluruh awak media, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dimanapun berada. Pada siang hari ini kami dari gugus tugas akan melaporkan beberapa hal penting. Di samping saya ada Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Provinsi Gorontalo, Nurse Rain Junaid, Escape MKes, dan kepada beliau teman-teman sekalian bisa berinteraksi. Saya persilakan untuk Pak Rain bisa memberikan informasi-informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat Provinsi Gorontalo. Silakan Pak Rain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Kami dari Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait kami ingin meluruskan berita-berita selama ini terkait pelaksanaan penanggulangan COVID oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini tenaga keperawatan. Kami saat ini memiliki anggota di Provinsi Gorontalo sebanyak 3.556 orang yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit. Nah, dalam rangka untuk penanggulangan COVID ini, teman-teman perawat sudah bekerja baik pada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga diharapkan pada seluruh masyarakat bahwa tenaga kesehatan kami yang bertugas di masyarakat itu betul-betul dalam rangka untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi tidak ada sedikit pun niat dari tenaga kesehatan itu untuk melakukan hal-hal di luar batas yang sudah ditentukan, dan kami melaksanakan pekerjaan ini berdasarkan SOP atau ketentuan peraturan yang berlaku. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, sehingga mohon kerjasama bahwa kami tenaga kesehatan akan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat dalam rangka untuk menanggulangi masalah penyebaran COVID-19 ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih dan mohon kepada seluruh tenaga kesehatan tetap bekerja memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Pak, untuk jumlah tenaga kesehatan sendiri Pak, sudah cukup Pak untuk menangani COVID-19 di Gorontalo? Kalau untuk keperawatan kami, tenaga kami 3.556 orang yang terbagi sebagian ada di rumah sakit dan sekitar 1.325 orang ada di wilayah puskesmas yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Pak, terkait dengan nakes yang terpapar itu Pak, bagaimana sekarang Pak? Ya, untuk perawat kami sekarang tercatat ada 12 orang yang terkonfirmasi, 1 orang sudah dinyatakan, 2 orang ya sudah sembuh dan yang lain sementara di karantina. Nah, dari kami selalu dari organisasi profesi memberikan support kepada teman-teman agar supaya mereka bisa menjalani karantina, dan insya Allah kalau mereka sembuh dan sudah sembuh, mereka bisa kembali bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu deh. Pak, terkait dengan laporan-laporan kemarin, Ya. Banyak nakes yang dibully, terus difitnah, dihujat oleh warganet. Kira-kira ada sikap dari PPNI sendiri terhadap hal-hal itu, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi dari kami sebenarnya kami mempersilahkan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan masukan, kritikan kepada kami selaku profesi, organisasi profesi. Namun mungkin bisa disampaikan secara wajar, jangan sampai melewati batas-batas norma yang ada. Mungkin itu saja, jangan sampai dengan kata-kata kasar, dengan kekerasan, sehingga kami mengharapkan penyebaran isu-isu berita yang tidak benar ini akan berdampak pada pelayanan tenaga kesehatan di masyarakat nanti. Nanti terjadi penolakan ataupun tindakan kekerasan bagi tenaga kesehatan. Ini yang kami cegah agar supaya tidak terjadi kepada teman-teman kami ketika melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu, Pak. Cukup, makasih ya. Sekarang kami lanjutkan. Kami akan melaporkan situasi terkini COVID-19 di Provinsi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 10 Juni
2020 pukul 14.00. Pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 21 WITA diterima hasil pemeriksaan spesimen dari Balai POM sejumlah 91 spesimen. Dengan rincian spesimen yang negatif 73 spesimen, di mana 7 diantaranya dinyatakan sembuh. Spesimen positif 18, di mana 11 diantaranya pasien lama dan 7 pasien baru. Dari 7 pasien baru ini, ada 1 pasien yang merupakan pelaku perjalanan dari Manado, Sulut, tiba di Pelabuhan Tilamuta Bualemo pada tanggal 4 Juni 2020 dan langsung dilakukan screening dengan hasil rapid test positif atau reaktif. Pasien disarankan karantina mandiri dan dilakukan swab pada tanggal 5 Juni 2020. Hasil swab yang keluar semalam ternyata PCR-nya positif, namun pasien ini sudah kembali ke Manado pada tanggal 8 Juni 2020. Kami melakukan konsultasi dengan PHEOC atau Public Health Emergency Operational Center di Kemenkes RI. Pasien tersebut berdasarkan ketentuan merupakan kasus konfirmasi untuk Sulawesi Utara. Jadi rincian pasien baru yang ada di Provinsi Gorontalo saat ini adalah 6 orang. 3 dari Kota Gorontalo dan 3 dari Kabupaten Gorontalo. Pasien yang sembuh adalah pasien 40 SYH, perempuan 23 tahun, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 40 ini hasil swab yang keempat dan kelima PCR-nya negatif. Keadaan umum pasien baik dan dirawat selama 21 hari. Pasien yang sembuh yang berikutnya adalah pasien 78 atau AR, laki-laki 33 tahun, Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pasien 78 hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 10 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 88 atau NA, perempuan 25 tahun, Desa Pentadu, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Biluhu Barat, Kabupaten Gorontalo. Pasien 88 ini PCR kedua dan ketiga negatif, keadaan umum baik dan dirawat selama 10 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 106 SMU, perempuan 26 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 8 hari. Pasien yang sembuh yang kelima adalah 108 bayi ROS, bayi ROS yang kemarin perempuan, kemarin dia baru umur 6 hari, sekarang sudah berumur 11 hari, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara. Bayi ini, pasien 108 ini, swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif.
keadaan umum baik, dirawat selama kurang lebih 8 hari. Yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 110 atau 110. Nama RD, laki-laki, 20 tahun, Desa Pilolianga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Pasien 1110 ini hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif. Keadaan umum baik, dirawat selama 8 hari. Yang terakhir, pasien yang sembuh yang ketujuh pada hari ini adalah pasien 122 atau atas nama MOH, laki-laki, 51 tahun, Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Hasil PCR yang kedua dan ketiga negatif dan keadaan umum baik, dirawat selama 8 hari. Pasien yang positif yang lama adalah pasien 52, FP, laki-laki, 29 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. PCR yang terakhir, yang ke-6, hasilnya masih tetap positif. Yang positif yang lama berikutnya adalah pasien 55, RIAP, laki-laki, 21 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Hasil swabnya yang keempat masih tetap positif. Yang berikutnya adalah pasien 67 atau DPY, perempuan, 29 tahun, Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang kedua masih tetap positif. Pasien berikutnya adalah pasien 79 atau MAA, laki-laki, 27 tahun, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang keempat masih tetap PCR-nya positif. Berikutnya adalah pasien 84 atau nama MBL, laki-laki, 26 tahun, Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru. Hasil swab yang ketiga, hasilnya masih tetap positif. Pasien berikutnya adalah 112, MDS, laki-laki, 21 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang kedua, hasilnya masih PCR-nya positif. Berikutnya adalah pasien 113, FS, perempuan, 23 tahun, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang kedua, PCR-nya masih tetap positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 119, NSD, perempuan, 27 tahun, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang keempat, PCR-nya masih tetap positif. Pasien berikutnya adalah pasien 128, SIH, laki-laki, 29 tahun, Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang kedua masih tetap positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 129, nama FKDP, perempuan, 25 tahun, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang kedua masih tetap positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 136, SKH, laki-laki, 51 tahun, Kelurahan Dembe 2, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Hasil swab yang kedua masih tetap positif. 6 pasien baru adalah
kemarin pasien kita 139, sekarang pasien yang berikutnya adalah pasien 140. Nama SIFB, perempuan 21 tahun, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo. Pasien 140 ini juga merupakan pelaku perjalanan dari Sulawesi Tengah. Hasil screening rapidnya reaktif dan hasil swab tanggal 9 Juni 2020 di Balai POM PCR-nya positif. 140 ini berKTP Gorontalo, tetapi sekarang sudah berada di Sulawesi Tengah, di Palu. Dan hasil konfirmasi kami dengan PHOC Kemenkes RI bahwa pasien ini termasuk konfirmasi di Gorontalo karena sudah hampir sebulan berada di Gorontalo dan sekarang sementara berada di Palu. Dan hasil koordinasi kami dengan gugus tugas yang ada di Palu bahwa yang bersangkutan akan dirujuk ke Rumah Sakit Undata Palu. Pasien yang berikutnya adalah 141 SUA, perempuan 27 tahun, Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 141 ini merupakan nakes dan tracking kontak dari pasien 122 atau MOH. Hasil swab tanggal 9 Juni 2020 di Balai POM hasilnya positif. Dan sekarang sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Alwi Sabu. Pasien yang berikutnya adalah pasien 142 atau AYB, laki-laki 26 tahun, Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Pasien 142 merupakan nakes juga. Tracking dari kontak 78 AR dan 79 MAA. Jadi pengembangan dari pasien 79 dan pasien 78. Pasien sementara persiapan rujukan ke karantina Pemkab Kabupaten Gorontalo. Pasien yang berikutnya pasien 143 atau ALB, laki-laki 26 tahun, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 143 merupakan pengembangan tracking kontak dari pasien 129 atau pasien FKDP. Sementara persiapan karantina Pemkab Kabupaten Gorontalo, keadaan umum pasien baik. Pasien berikutnya adalah pasien 144 MIM, perempuan 26 tahun, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 145 merupakan juga nakes. 144, maaf. Pasien 144 ini merupakan nakes juga. Dan keadaan umum pasien baik. Pasien sudah masuk rumah sakit tanggal 6 Juni 2020 dengan keluhan demam dan hasil rapidnya reaktif. Pasien berikutnya pasien 145 atau nama NYA, perempuan 47 tahun, Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 145 masuk rumah sakit Alwi Sabu tanggal 7 Juni 2020 dengan penurunan kesadaran. Pasien ini merupakan rujukan dari Rumah Sakit Bunda. Pasien mempunyai komorbid dan
saat sekarang sementara terpasang ventilator. Yang terakhir adalah keterangan total pasien terkonfirmasi yang positif sampai dengan saat ini sejumlah 145 orang. Meninggal 7 orang, sembuh 69 orang, dalam perawatan 66 orang, persiapan rujukan 3 orang. Demikian laporannya. Ada yang perlu dikonfirmasi? Cukup ya? Oh, silakan. Informasi ada salah satu dokter yang terpapar COVID-19 untuk dari 6 orang ini. Benar itu? Ya. Ya, karena ini sudah ditanyakan. Tadi kami sebut nakes itu yang terkonfirmasi. Ada salah satu diantaranya adalah tenaga dokter atau tenaga medis yang bertugas di salah satu fasilitas pelayanan rumah sakit yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Itu sampai terpapar itu penyebabnya apa, dok? Ya, jadi ini perlu kita pahami bersama. Ini virus ini siapapun bisa terpapar. Tidak memandang umur, ada bayi 6 hari. Tidak memandang umur juga, ada yang sudah lanjut, tidak memandang status, bahkan tidak memandang pekerjaan. Tenaga dokter, tenaga medis, tenaga paramedis sekalipun bisa saja terpapar. Dan ini buktinya, walaupun sudah dengan protokol kesehatan yang ketat, tetapi kenyataannya masih ada teman-teman baik nakes, perawat, maupun nakes medis yang saat ini sudah terpapar. Kita doakan semua bahwa semua yang terkonfirmasi positif bisa sembuh, dan kita doakan juga tenaga-tenaga kesehatan ini bisa sembuh. Amin. Ada lagi? Cukup ya? Demikian bila pesannya. Ya, pesannya seperti tadi bahwa ini virus tidak memandang siapa-siapa, dan bukti bahwa di daerah kita ini masih terjadi penularan adalah adanya kasus baru. Kalau ada kasus baru berarti ada penularan, dan penularan saat ini yang ada di Provinsi Gorontalo sudah penularan transmisi lokal. Ini yang perlu kita sama-sama pahami, dan salah satu untuk mencegahnya adalah yang kita sudah tahu dan berulang-ulang disampaikan, pakai masker, memakai maskernya masker yang benar, ya, Dek ya, maskernya di hidung, mulut, dagu, jadi bukan masker yang hanya di leher. Jadi ya bukan seperti itu, Pak. Jadi memang Pak Sofyan, jadi memang betul-betul karena ini akan menghindari kita jika ada orang yang tidak ada gejala berpapasan dengan kita, kemudian kebetulan dia batuk atau dia berbicara, itu dropletnya bisa ke kita. Atau sebaliknya, kita bisa menghindari kerabat, tetangga, keluarga, bahkan teman-teman untuk tidak terpapar. Kemudian jaga jarak. Setelah menjaga jarak, kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hindari pada saat di kerumunan atau ini menyentuh wajah, menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, karena itu adalah tempat masuknya virus corona ini. Sederhana tetapi butuh disiplin yang kuat. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga virus corona ini bisa cepat diangkat di Indonesia ini dan utamanya di provinsi kita yang tercinta ini, Gorontalo. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.